Yang jelas teman-teman, filosofinya adalah pengorbanan. Dan alhamdulillah ternyata adegan pengorbanan itu menjadi syariat, tetapi tidak lagi perlu mengulangi adegan Ibrahim Ismail, hanya perlu melanjutkan adegan Ibrahim dengan seekor zabhun azim, sembelihan yang sangat besar dan gemuk sehat. Zabhun azim, itulah yang kemudian kita lakukan pada Idul Adha. Sehingga buat kita, mari sama-sama kita berazam. Bukan, buat yang mampu ya Ustadz. Nah ini nih beda nih. Kalau orang selalu menempatkan dirinya sebagai, saya belum mampu, saya nggak mampu. Itu nggak akan pernah melaksanakan adegan sejarah Nabi Ibrahim. Saya punya seorang teman anak saya, temannya Aisyah, kelas 6 SD di Cimahi. Namanya, karena nih kebaikan saya sebut namanya Abdan. Abdan ini sekarang udah hafiz 30 juz, usia kelas 2 SMP udah hafiz. Abdan ini, dia tuh diam-diam selalu gak pernah jajan di sekolah karena uang jajannya ditabung untuk bisa suatu saat bisa nyembelih hewan kurban sendiri, bukan dari ayahnya. Diam-diam tuh. Setelah sekian lama gak tahu berapa bulan, gak tahu berapa tahun, tiba-tiba dia ngomong ke ibunya pas kelas 6 SD, "Mah, aku tahun ini udah mau berkurban. Uang dari mana nak? Uang aku sendiri dari jajan yang selama ini aku tabung." Terus, "Kamu gak pernah jajan?" "Gak pernah dipakai buat nabung hewan kurban, gak tahu berapa tahun, gak tahu berapa bulan, karena saya gak tahu berapa persis jajannya." Terus ibunya, "Jadi kamu gak pernah jajan selama ini yang ibu kasih?" "Gak pernah." "Duh kasihan dong, kenapa kamu gak minta aja ke ibu?" "Enggak, karena aku pengen dari uangku sendiri." Itu yang disebut dengan tadhiyah. Kalau lebih, kurang tadhiyahnya. Justru kalau ke dalam kondisi kita ngerasa kayak uang kita pas-pasan, disitulah tadhiyahnya. Kalau kita punya, kambing 3 juta, ya udah transfer aja, "Mah tolong transferin, aku balikin." Gampang. Tapi kalau buat orang 3 juta, kos-kosan 6 bulan. Mikir gitu kan? Nah ketika kita bisa melakukannya walaupun berat, disitulah kita dapat nih filosofi dari ibadah itu sendiri. Dan insya Allah sampai mendidik kita ke arah takwa. Ya Allah, sami'na wa ta'ana. Saya gak punya uang ya Allah, tapi saya mau sami'na wa ta'ana. Akhirnya Abdan menyembelih hewan kurban pertamanya di kelas 6 SD dari hasil tabungan uang jajannya. Ibunya nanya ke sekolah, ke wali kelasnya, gurunya baru ngomong, "Oh pantesan, kok saya ngelihat Abdan setiap waktu break, waktu pos di sekolahnya dia nggak pernah jajan, dia di kamar aja, dia di kelas aja, dia di kelas aja atau di masjid. Kalau nggak di kelas, di masjid antara dua. Kalau di kelas dia buka buku, kalau di masjid dia sholat duha, nggak pernah jajan." Saya tanya ke Aisyah pernah ngelihat Abdan jajan nggak? Nggak tahu ya, kayak nggak pernah lihat tapi nggak yakin. Artinya dia nggak pernah ngelihat Abdan nggak pernah jajan. Demi apa? Pengen berkurban. Dan itu namanya tadhiyah, itu namanya takwa, itu namanya sami'na wa ata'na. Apakah kita kalah dengan Abdan? Bukankah kita banyak mendengar cerita seorang pemulung yang nabung untuk haji, nabung untuk menyembelih hewan kurban dan seterusnya. Maka tahun ini yuk kita coba belajar berkorban supaya kita bisa berkurban kepada Allah. Bertadhiyah, berkorban supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam derajat takwa. Dan kita lebih tahu seperti apa melakukan ibadah kurban ini. Cuman insya Allah di Masjid Al-Latif sendiri Pemuda Hijrah kita sengaja bikin program namanya tebar senyum, kerjasama dengan Pemuda Hijrah dan Masjid Al-Latif dan rumah yatim. Kenapa? Karena di sini kita punya beberapa proyek sosial, makanya kita sekarang coba gencar-gencarnya karena ada proyek sosial. Satu, proyek sosialnya untuk rumah yatim sendiri yang menyantuni anak yatim. Jadi dari sebagian kecil dari keuntungan dagang, kan mereka dagang kan hewan kurbannya dari vendor, dari perdagangan hewan kurban ini nanti diambil buat menyantuni anak yatim. Satu. Kedua, karena kolaborasinya juga dengan Rumah Teduh. Saya dapatnya dari Rumah Teduh. Rumah Teduh kan tahu ya, pasien kanker yang luar biasa se-Jawa Barat, bahkan sekarang udah sampai ke Jogja. Mereka pengen bikin program untuk pasien Rumah Teduh, keluarga pasien, dan tetangga-tetangga tempat Rumah Teduh. Biar tetangganya ini enggak merasakan kenyamanan dari hadirnya Rumah Teduh. Bukan ngerasa cuman ada orang yang sakit, mungkin dengan aroma yang enggak enak. Karena cancer itu kan kadang-kadang aromanya enggak enak gitu kan. Belum lagi limbah orang yang cuman pengen support program dakwah plus berkurban, tapi sekaligus mensupport program dakwah yang tadi, anak yatim, pasien kanker, kemudian binaan dakwah. Yuk berkurban bareng dengan Pemuda Hijrah, dengan Masjid Al-Latif. Di depan tuh udah ada booth kurban.
Satu buat ikhwan, satu buat akhwat. Yuk sama-sama kita belajar takwa lewat ritual syariat berkorban pada tahun ini insya Allah.